Selamat pagi, perkenalkan nama saya Endang Marima Purba dari Prodi Bahasa Indonesia semester 5 dengan mata kuliah analisis bahasa dengan Ibu dosen pengampu Ibu S. Tomorang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal. Berikut adalah 5 artikel terkait analisis bahasa yang membahas berbagai topik termasuk tujuan penelitian, metode penelitian, objek penelitian, hasil dan kelebihan dan kekurangannya. Setiap artikel dapat dijelaskan. Yang pertama, analisis diskursus dalam teks media sosial. Tujuan penelitian, artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan di media sosial untuk membentuk opini publik, khususnya dalam isu sosial dan lingkungan. Metode penelitian, penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis pendekatan analisis diskursus. Data dikumpul dalam komputer dan diunggah pada media sosial seperti Facebook dan Twitter. Objek penelitian, postingan terkait isu lingkungan media sosial dalam periode 1 tahun terakhir. Hasil penelitian, penelitian ini menemukan bahwa bahasa cenderung digunakan untuk memperkuat argumen emosional dan membangun soliditas kelompok. Unsur-unsur retoris seperti metafora dan hiperbola sering ditemukan. Kelebihan, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang pola komunikasi di media sosial. Kekurangan, hasil tidak mudah digenerasikan karena fokus pada platform tertentu dan isu tertentu. Yang kedua, analisis kesalahan berbahasa dalam buku pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi kesalahan linguistik dalam buku pelajaran bahasa Indonesia yang digunakan di sekolah menengah pertama. Metode penelitian menggunakan analisis konteks kuantitatif untuk mengategorikan jenis kesalahan. Objek penelitian, buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 yang disusun berdasarkan kurikulum terbaru. Hasil penelitian yaitu ditemukan bahwa beberapa istilah linguistik digunakan tidak konsisten. Selain itu, beberapa definisi memiliki kesalahan yang dapat menyebabkan kebingungan bagi siswa. Kelebihan, penelitian ini rela bagi pengembangan kurikulum dan orang tua. Kekurangannya yaitu hanya berfokus pada satu tingkat pendidikan sehingga kurang menyusun. Yang ketiga, pemanfaatan gaya bahasa dan iklan digital. Tujuan penelitian, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh bahasa terhadap efektivitas iklan dan platform digital. Metode penelitian yaitu analisis semiotik digunakan untuk memahami simbol dan tanda dalam teks iklan. Objektif penelitian yaitu iklan digital dalam platform populer seperti Shopee dan Textpedia. Hasil penelitian, gaya bahasa hiperbola ditemukan lebih efektif menarik penelitian konsumen dibandingkan gaya deskripsi. Kelebihannya ialah memberikan wawasan untuk strategi pemasaran. Kekurangannya yaitu data bisa menjadi usang seiring perkembangan tren pemasaran. Yang keempat, analisis bahasa dalam teks hukum. Tujuan penelitian yaitu mengajikan kejelasan dan potensi ambiguitas dalam bahasa hukum yang digunakan dalam peraturan daerah. Metode penelitian yaitu analisis linguistik forensik dengan pendekatan pragmatis dan sintaksis. Selanjutnya, objektif penelitian, dokumen hukum termasuk peraturan daerah dan undang-undang tertentu. Hasil penelitian yaitu banyak kalimat ditemukan ambigu yang dapat menyebabkan multitafsir dalam implementasi hukum. Kelebihannya membantu membuat kebijakan menyusun dokumen hukum yang lebih jelas. Kekurangannya memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum. Yang kelima, analisis retorik dalam pidato politik. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi strategi retorik yang digunakan dalam pidato kampanyenya politik guna mengamukkan audisen. Metode penelitian, analisis retorik klasik berdasarkan teori arioteoritis. Objek penelitian yaitu pidato kampanye presiden di Indonesia selama 1 dekade terakhir. Hasil penelitian, strategi etnos dan patnos dominan digunakan untuk membangun kepercayaan audis. Kelebihan, memberikan wawasan mendalam untuk analisis politik. Kekurangannya, fokus hanya pada konteks tertentu sehingga sulit diterapkan ke dalam negara.
Kalimat artikel ini membahas analisis bahasa dalam berbagai konteks relevan yang di bidang pendidikan, pemasaran, hukum, politik dan media sosial untuk akses lebih lanjut. Sekian dan terima kasih atas presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan yang salah, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.